Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Liu dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tradisi Hungry Ghost Festival, yang merupakan salah satu tradisi Chinese yang masih dilestarikan hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya bersama. Selamat menonton! Tradisi Hungry Ghost Festival. Hungry Ghost Festival merupakan salah satu tradisi penting dalam budaya Tionghoa. Festival ini juga dikenal dengan nama Ghost Month Festival karena berlangsung selama bulan ke-7 dalam kalender lunar. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, pada bulan ini pintu dunia roh terbuka, sehingga arwah leluhur maupun roh yang tidak memiliki keluarga turun ke dunia manusia. Puncak perayaan tradisi ini jatuh pada hari ke-15 bulan ke-7 kalender lunar, yang biasanya bertepatan dengan bulan Agustus atau September dalam kalender Masehi. Pada hari tersebut, keluarga atau komunitas Tionghoa melaksanakan berbagai ritual untuk menghormati leluhur dan menenangkan roh-roh lapar. Pelaku tradisi Hungry Ghost Festival dirayakan terutama oleh pertama, komunitas Tionghoa di berbagai negara, termasuk Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, hingga komunitas perantauan di seluruh dunia. Yang kedua, penganut Taoisme dan Buddhisme, karena dalam kedua ajaran ini terdapat ritual khusus untuk mendoakan arwah. Dan yang ketiga adalah masyarakat sekitar, yang hidup berdampingan juga kerap menghormati atau ikut serta dalam tradisi ini, walaupun bukan tradisi asli mereka. Manfaat tradisi. Perayaan Hungry Ghost Festival memiliki banyak manfaat, baik spiritual, sosial, maupun kultural. Antara lain, 1. Spiritual, menjadi sarana penghormatan kepada leluhur dan sarana memberi makanan bagi roh-roh yang tidak memiliki keluarga, sehingga diyakini membawa ketenangan dan menjauhkan manusia dari gangguan roh. Kedua, sosial, mempererat solidaritas masyarakat melalui kegiatan komunal seperti persiapan altar, pertunjukan seni, hingga pembagian makanan. Ketiga, kultural, melestarikan seni tradisional Tionghoa seperti opera, musik, dan tarian yang biasanya dipentaskan untuk menghibur roh sekaligus masyarakat. 4. Reflektif, yaitu mengingatkan manusia tentang kefanaan hidup, pentingnya hubungan keluarga, serta nilai moral yang diwariskan oleh leluhur. Nilai yang terkandung. Hungry Ghost Festival syarat dengan nilai-nilai luhur antara lain 1. Bakti kepada orang tua dan leluhur. 2. Rasa hormat terhadap kehidupan dan kematian. Ketiga, kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan ritual bersama. Dan yang keempat, kesadaran spiritual akan hubungan manusia dengan dunia roh. Dalam pelaksanaan festival ini, terdapat sejumlah keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu 1. Membuat dan menata persembahan berupa makanan, buah, kue, dan minuman. 2. Melipat dan membakar kertas sembayang yang dipercaya sebagai bekal untuk arwah di alam lain. Ketiga, mengatur altar serta tata ritual dengan urutan tertentu sesuai tradisi. 4. Seni pertunjukan tradisional seperti opera Tionghoa, nyanyian, dan tarian yang memiliki makna religius sekaligus hiburan. Tradisi Hungry Ghost Festival menyimpan berbagai pengetahuan, di antaranya, pertama, kosmologi Tionghoa, yaitu pemahaman tentang keterhubungan dunia manusia, roh, dan dewa. Kedua, simbolisme, yaitu dupa, api, dan kertas sembayang yang dianggap sebagai media komunikasi dengan roh. 3. Pengetahuan kuliner tradisional, jenis makanan tertentu yang dipercaya disenangi oleh roh leluhur. Dan yang keempat, seni dan budaya, yaitu pelestarian musik, drama, serta seni visual yang diwariskan lintas generasi. Dalam tradisi ini, terdapat dua jenis hukum lokal yang berlaku, yaitu hukum adat atau kepercayaan dan aturan sosial, serta regulasi modern dari pemerintah. Pertama, hukum adat atau kepercayaan. Jika tradisi ini tidak dilakukan, diyakini roh leluhur akan merasa tidak dihormati, sehingga keluarga dianggap tidak berbakti. Roh lapar yang tidak menerima persembahan dipercaya akan mengganggu manusia, misalnya membawa kesialan, penyakit, atau musibah. Secara spiritual, keluarga bisa dianggap kehilangan perlindungan dari leluhur. Kedua, hukum sosial. Dalam masyarakat tradisional, keluarga yang tidak melakukan ritual bisa dipandang kurang menghargai budaya atau tidak menghormati leluhur. Hal ini dapat menurunkan kehormatan atau menimbulkan cibiran dari lingkungan sekitar.
Ketiga, hukum negara atau pemerintah. Di negara modern seperti Singapura, Malaysia, atau Taiwan, tidak ada kewajiban hukum negara untuk melaksanakan festival ini. Tidak ada sanksi bila seseorang memilih untuk tidak ikut serta. Namun pemerintah menetapkan aturan teknis terkait kebersihan dan keamanan. Misalnya, larangan membakar kertas sembahyang sembarangan untuk mencegah kebakaran atau polusi. Kesimpulan, Hungry Ghost Festival merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang berfungsi untuk menghormati leluhur serta menenangkan roh yang dianggap lapar. Tradisi ini mengandung nilai bakti, kebersamaan, dan penghormatan terhadap kehidupan maupun kematian. Apabila tidak dilaksanakan, menurut kepercayaan dapat mendatangkan kesialan dan dianggap tidak berbakti. Meskipun secara hukum negara tidak terdapat sanksi, selain aturan teknis mengenai keamanan dan kebersihan. Demikian pemaparan saya mengenai tradisi ini. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang keberagaman tradisi yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.